Tangisan kucing. Ini adalah cerita ketika aku baru saja pindah kosan. Aku adalah seorang mahasiswa tingkat akhir di sebuah perguruan tinggi di kota yang jauh dari tempat tinggalku. Aku sempat bekerja terlebih dahulu selama 2 tahun sebelum aku melanjutkan kuliah. Aku menggunakan uang tabunganku untuk memenuhi kebutuhan kuliahku, termasuk biaya sewa kamar kos. Singkat cerita, ketika tabunganku menipis, aku harus pindah ke kamar kos yang biaya sewanya lebih murah dari yang kutempati sebelumnya. Aku menemukan kamar kos dengan harga yang jauh lebih murah. Dengan beberapa pertimbangan, aku pun memutuskan untuk pindah ke kamar kos tersebut. Meskipun murah, kamar kos itu memiliki kamar mandi di dalam. Kekurangannya, jaraknya memang cukup jauh dari kampus, tapi masih bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Kamarnya agak berdebu dan dipenuhi sarang laba-laba seperti tidak pernah dibersihkan. Tapi, jika aku meluangkan waktu untuk membersihkannya, itu bukan lagi sebuah masalah. Sudah hampir sebulan aku tinggal di situ. Aku semakin mengerti kenapa biaya sewa kamar itu murah. Ketika malam tiba, terkadang terdengar suara tangis seekor kucing. Kurasa tetanggaku di sini yang memeliharanya. Memang tidak setiap malam kucing itu menangis, tapi terkadang suara tersebut cukup mengganggu. Apalagi ketika aku berusaha untuk tidur, atau ketika aku sedang mengerjakan tugas kuliah. Tapi aku bukan seorang yang membenci binatang. Lagi pula, keluargaku juga memelihara kucing di rumah. Kadang suara tersebut membuatku nostalgia mengingatkanku pada kucing yang kami pelihara. Hal kedua membuatku berpikir kenapa biaya sewa kamar ini murah adalah air di kamar mandi. Terkadang air yang keluar dari keran kamar mandi tidak jernih dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Memang hal itu juga tidak terjadi setiap saat. Tapi ketika hal itu terjadi, aku harus menahan keinginanku untuk mandi atau sekedar mencuci muka. Setelah beberapa bulan, aku akhirnya terbiasa tinggal di sini. Aku memiliki seorang adik yang baru saja lulus SMA. Saat itu dia baru saja menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi di kampus yang sama denganku. Dia berencana menginap selama beberapa hari di kamar kosku. Kebetulan saat itu aku juga sedang senggang. Ketika hari sudah malam, perut kami terasa lapar. Kami pun pergi untuk mencari makan malam. Setelah perut kami sudah terisi, kami kembali ke kosan. Adikku berkata ingin segera mandi untuk menghilangkan lelah. Sebelumnya aku sudah sering bercerita tentang air kamar mandi yang tidak selalu jernih. Benar saja, keberuntungan tidak berpihak pada adikku. Ketika adikku hendak mandi, air yang mengalir sangat keruh dan berbau tajam.
apaan nih bau banget? Ya kan udah aku bilang. Terus gimana? Ya udah, tungguin aja setengah jam. Itu dibuang dulu yang di ember. Adikku pun mengurungkan niatnya untuk mandi dan menunggu beberapa saat hingga air kembali jernih. Sambil menunggu, kami bercerita beberapa hal. Lalu saat itu, terdengar suara tangisan kucing yang biasa ku dengar. Berbeda denganku, adikku sangat menyukai kucing. Kupikir suara kucing akan menghibur hatinya. Karena saat itu dia sedang kelelahan dan cukup kesal karena belum dapat mandi. Namun tidak seperti pikiranku. Raut muka adikku tidak terlihat senang. Malahan terlihat heran. Sambil mengerutkan dahinya, adikku berkata, "Kok ada suara bayi?" Aku terdiam karena selama ini aku hanya mendengar suara tangisan kucing. Namun, ketika aku dengar dengan seksama, suara itu memang suara tangisan seorang bayi. Aku tidak ingat tetanggaku memiliki seorang bayi. Kami menempelkan telinga kami ke sisi tembok untuk mencari tahu apakah suara itu datang dari kamar sebelah. Seketika kami sadar suara itu bukan dari kamar sebelah kanan maupun kiri. Kami bergegas keluar kamar untuk memastikan datangnya suara tersebut. Suara itu dari kamar kami. Kami tidak tahu pasti dari mana sumbernya suara tersebut. Laptopku sedang dalam kondisi mati. Handphoneku juga sedang aku pegang dan tidak mengeluarkan suara apapun. Kami terlalu takut untuk masuk dan mencari sumber suara tersebut. Kami hanya bisa menunggu sampai suara itu menghilang dengan sendirinya. Setelah suara itu menghilang, aku masuk kembali ke dalam kamar. Adikku masih enggan untuk masuk. Dia lebih memilih berdiri di depan pintu sambil mengintip ke dalam. "Udah gak ada apa-apa, pokoknya mandi terus kita tidur," kataku mencoba menenangkan adikku. Aku menuju kamar mandi dan menyalakan air. Namun, air yang mengalir masih saja keruh. Bahkan lebih keruh dari biasanya. Dan aroma yang dikeluarkan pun jauh lebih menyengat dari biasanya. Jika aku harus mendeskripsikannya, baunya seperti bau bangkai. Bahkan, aku harus menahan rasa mual karena bau yang ditimbulkan. Seketika suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Adikku yang masih berdiri di depan pintu memanggilku untuk segera keluar dari kamar. Aku segera melompat keluar kamar. Kami berlari sekencang mungkin. Aku hanya membawa handphoneku. Aku meninggalkan kamarku tidak terkunci. Malam itu aku tidak ingin kembali ke kamar kosku. Aku menelepon temanku untuk menginap di kosannya bersama adikku. Aku menceritakan semua yang terjadi malam itu.
tentang suara tangisan bayi, dan tentang air keruh yang berbau tajam. Berbagai spekulasi keluar dari mulut kami. Namun, hingga saat ini, kami tidak tahu apa yang sebenarnya pernah terjadi di kamar kos itu. Anggota keluarga. Ini adalah cerita tentang aku dan adikku. Aku tinggal bersama ayah, ibu, dan adik perempuanku yang berbeda 4 tahun denganku. Saat adikku masih kecil dan belum dapat berbicara, terkadang dia menunjuk ke sudut ruangan, kadang melambaikan tangan ke tempat yang tidak ada siapa-siapa, kadang tertawa seperti sedang bermain dengan seseorang, kadang menangis histeris seperti sedang ketakutan. Saat dia sudah mulai dapat berbicara, sekitar umur 2 atau 3 tahun, dia mulai bercerita tentang apa yang dia lihat selama ini. Meskipun dia belum dapat bercerita dengan lancar, kami mulai menyimpulkan bahwa adikku dapat melihat hal-hal yang tidak dapat kami lihat. Salah satu yang sering dia ceritakan adalah sosok gadis yang mengenakan baju terusan berwarna merah yang selalu muncul di rumah kami. Aku yang saat itu juga masih kecil tentu merasa takut. Tapi menurutku, yang lebih menakutkan dari cerita-cerita adikku adalah adikku sendiri. Terutama ketika adikku mulai bercerita bahwa dia sudah berteman dengan sosok gadis yang dia ceritakan. Aku tidak dapat melihatnya, jadi aku menyebutnya teman hayalan. Adikku tumbuh bersama teman hayalannya, sedangkan aku tumbuh dengan rasa takut terhadap adikku. Aku berpikir sebaiknya aku tidak berhubungan dengan adikku. Aku cenderung menghindari adikku, tidak mau berbicara dengannya, apalagi bermain dengannya. Ketika adikku sudah mulai bersekolah, kami bersekolah di sekolah yang sama. Aku tidak peduli dengan kehidupan sekolahnya. Aku tahu bahwa adikku sering dijahili oleh temannya. Tapi aku tetap memilih untuk tidak ikut campur. Di rumah, adikku terlihat seperti gadis pendiam. Namun ketika dia berada di dalam kamarnya, aku seringkali mendengar suaranya sedang berbicara dengan teman hayalannya. Aku hanya mendengar suara adikku, sehingga terdengar seperti sedang berbicara sendiri. Kadang tertawa, kadang marah, kadang menangis. Kadang dia membawa makanan ke kamarnya dengan porsi yang cukup untuk 2 orang. Ayahku sering memarahinya mengenai itu, namun dia tetap saja melakukannya. Keseharian seperti itu terus berlangsung hingga aku SMA. Ketika aku SMA, aku sudah cukup dewasa dan mengerti bahwa mengabaikan adikku selama belasan tahun bukanlah hal yang benar. Aku mulai mengajak adikku berbicara. Sedikit demi sedikit, hubungan kami pun mulai membaik. Kami mulai terbuka satu sama lain. Namun, ketakutanku menjadi kenyataan. Semenjak aku dekat dengan adikku, aku mulai mengalami hal-hal mistis yang tidak masuk akal.
Meskipun hanya hal-hal kecil seperti mendengar suara langkah kaki yang berjalan mondar-mandir di depan kamarku. Aku berkonsultasi dengan adikku, dengan harapan tidak ada lagi yang menggangguku. Namun adikku mengatakan tidak ada yang sedang menggangguku ataupun mengikutiku. Ucapan adikku membuatku sedikit lebih tenang. Mungkin aku hanya berhalusinasi, itu yang kupikirkan. Kenyataannya sejak aku berkonsultasi dengan adikku, aku makin merasa diganggu. Kali ini ada yang mulai mengetuk pintu kamarku. Namun tidak ada siapapun ketika aku membuka pintu kamar. Hal itu terjadi hampir setiap malam. Hingga suatu malam, aku mengalami malam yang panjang dalam hidupku. Saat itu ada seseorang yang mengetuk pintu kamarku. Aku membuka pintu kamar, tidak ada siapa-siapa. Orang tuaku sepertinya sudah tidur. Adikku berada di kamarnya. Terdengar suara dari kamar adikku. Seperti biasa, mungkin dia sedang berbicara dengan teman hayalannya. Aku pergi ke dapur untuk mengambil segelas air. Ketika aku akan kembali ke kamar, ada seseorang yang sedang berdiri di depan pintu kamarku. Seorang gadis mengenakan baju terusan berwarna merah sedang mengetuk pintu kamarku. Sepertinya tidak asing. Aku pernah mendengar cerita tentang seorang gadis yang mengenakan baju terusan berwarna merah. Cerita dari adikku. Tidak salah lagi, gadis itu adalah sosok yang selalu adikku ceritakan. Sosok yang selama ini berteman dengan adikku. Wujudnya memang seperti gadis pada umumnya. Tapi, mengetahui bahwa sosok itu bukanlah manusia, membuat kakiku lemas hingga aku terduduk di lantai. Aku teriak sekencang-kencangnya hingga membangunkan kedua orang tuaku. Gadis itu menghilang begitu saja ketika orang tuaku datang. Aku menangis di pelukan ibuku. Saat itu adikku hanya melihat saja dari depan pintu kamarnya. Aku tidak tahu apa yang adikku pikirkan. Aku tidak tahu apakah adikku juga melihat gadis itu berdiri di depan kamarku. Malam itu aku memohon untuk tidur bersama orang tuaku. Namun kasur di kamar orang tuaku hanya muat untuk 2 orang. Ayahku pun mengalah dan membiarkanku tidur dengan ibuku, sedangkan dia tidur di kamarku. Aku merasa tenang karena malam itu ibuku berada di sebelahku sambil memelukku. Meskipun butuh waktu untuk menghilangkan rasa takutku, aku pun akhirnya mulai mengantuk. Ketika aku hampir tertidur, dalam keadaan setengah sadar. Pergi, pergi, dia milikku. Pergi, pergi. Suara seorang wanita terdengar jelas di telingaku. Bukan suara ibuku, bukan suara adikku. Suara siapa? Apakah suara gadis berbaju merah?
Apa gadis itu memang mengikutiku? Apa dia menyuruhku pergi? Siapa yang dia sebut miliknya? Apakah adikku? Apa dia tidak suka aku dekat dengan adikku? Aku hanya bisa bersembunyi sambil memeluk ibuku dengan erat. "Jangan ganggu anak saya!" Kali ini suara ibuku. "Jangan ganggu anak saya! Pergi kamu dari sini!" Kepada siapa ibuku berbicara? Apa ibuku melihat sosok gadis itu? Apa gadis itu berdiri di samping kasur? Aku tidak tahu. Yang jelas, setelah ibuku mengatakan hal itu, aku tidak lagi mendengar suara selain ibuku. Dalam beberapa hari setelah itu, aku masih merasa takut dan meminta untuk tidur bersama ibuku. Ibuku berulang kali meyakinkanku bahwa gadis itu tidak akan menggangguku lagi. Hingga aku memberanikan diri untuk tidur sendiri lagi di kamarku. Benar saja, aku tidak lagi merasa diganggu. Bahkan suara-suara langkah kaki yang selalu kudengar pun sudah tidak pernah terdengar lagi. Butuh waktu yang cukup lama juga untukku memberanikan diri berbicara kembali dengan adikku. Namun kini hubungan kami sudah membaik. Meskipun aku masih sering mendengar adikku berbicara sendiri di kamarnya. Aku yakin teman hayalan adikku masih berada di rumahku. Sosok gadis yang mengenakan baju terusan berwarna merah masih berada di rumahku. Gelang keberuntungan. Aku adalah seorang mahasiswa perantauan. Kampung halamanku berada di sebuah pulau yang berbeda dengan tempat aku menempuh pendidikan. Untuk sampai ke sana, biayanya sangat mahal bagi seorang sepertiku. Aku hanya bisa bersabar meskipun aku merindukan kampung halamanku. Ketika aku sedang menjalani tahun ketiga, aku ingin sekali pulang karena merindukan kampung halamanku. Sebenarnya tabunganku cukup untuk perjalanan pulang pergi. Tapi, jika aku menggunakannya, aku akan benar-benar kehabisan uang. Aku memiliki 2 orang sahabat yang masih tinggal di kampung halamanku. Aku memanggil mereka Anya dan Nina. Kami sudah berteman sejak kami SD. Tidak sepertiku, mereka berdua memutuskan untuk langsung bekerja setelah lulus SMA. Mengetahui kerinduanku akan kampung halaman, kedua temanku bersedia meminjamkanku sejumlah uang agar aku dapat pulang ke kampung halamanku. Aku akhirnya memutuskan menggunakan waktu libur semester untuk pulang. Aku menghabiskan waktu selama kurang lebih 1 bulan di rumahku. Aku melakukan banyak hal. Tentu saja aku banyak menghabiskan waktu dengan kedua sahabatku. Waktu 1 bulan terasa begitu cepat. Aku
aku masih punya waktu 3 hari lagi sebelum jadwal keberangkatanku kembali ke kota tempatku kuliah. Malam itu adalah hari Jumat. Kami memutuskan menghabiskan malam dengan menginap di rumah Anya karena aku akan segera kembali ke kota. Dan kebetulan kedua temanku libur pada hari Sabtu. Sebenarnya rumah kami bertiga tidak terlalu jauh satu dengan yang lain. Ketika tengah malam, kami sama sekali tidak mengantuk. Atau mungkin lebih tepatnya kami menolak untuk mengantuk. Meskipun begitu, kami sudah tidak tahu lagi apa yang bisa kami lakukan. Kita uji nyali yuk ke rumah yang di Jalan Es, kata Anya penuh harap. Aku yakin Anya bermaksud membuat sebuah kenangan sebelum aku pergi. Bahkan Nina juga mendukung keinginan Anya dan mulai membujukku. Namun aku tidak menyukai rumah tersebut. Sebuah rumah tua yang berada tidak jauh dari rumah Anya. Rumah tersebut sudah tidak berpenghuni, bahkan semenjak aku kecil. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan penghuni rumah tersebut, atau apa yang pernah terjadi di rumah itu. Namun banyak beredar kabar bahwa rumah tersebut dulu digunakan untuk praktek ilmu hitam. Aku memang tidak pernah melihat hal-hal mistis, tapi aku dapat merasakan keberadaan hal mistis. Aku tidak mengada-ngada ataupun berhalusinasi. Aku dapat merasakan hal-hal seperti itu dari kecil. Karena hampir seluruh keturunan dari kakekku dapat merasakan atau bahkan melihat hal-hal mistis. Mungkin di antara keluargaku, aku yang paling penakut. Anya dan Nina tentu saja tahu kalau aku seorang penakut yang dapat merasakan hal mistis. Tapi sekeras apapun aku menolak, mereka tetap memaksaku untuk pergi ke rumah itu. Tenang aja, nih gelang dari nenekku bisa membawa keberuntungan, kata Anya sambil menunjukkan sebuah gelang yang terbuat dari ukiran sebuah kayu. Aku tidak merasakan apa-apa dari gelang itu. Jika gelang itu benar-benar dapat membawa keberuntungan, setidaknya aku berharap ada energi positif yang kurasakan. Apaan? Gak ada apa-apanya itu, jawabku dengan nada bercanda. Kami pun kembali tertawa. Hingga aku berpikir, sepertinya tidak akan ada masalah jika kami pergi bertiga ke rumah itu. Energi kami sudah cukup untuk mengusir sial. Aku pun akhirnya setuju untuk pergi ke rumah itu. Dengan syarat kami hanya akan masuk ke halamannya saja, tidak ke dalam bangunannya. Ketika kami sampai di sana, perasaanku mulai tidak tenang. Rumah ini benar-benar dipenuhi energi negatif, pikirku. Anya membuka pagar dan menarik kami masuk ke halaman. Nafasku langsung sesak. Keringatku langsung mengalir di tengah dinginnya malam. Anya berjalan menuju pintu rumah dan mulai mengetuk pintu. "Permisi," katanya. "Anya," kataku
aku dengan nada kesal. Aku segera menarik mereka berdua keluar pagar dan menutup pagar. "Udah cukup, kita pulang." Kami pun kembali ke rumah Anya. Aku tidak merasakan sesuatu mengikuti kami ke rumah Anya. Aku hanya bisa berharap aku tidak salah. Kami baru tidur sekitar jam 4 dini hari dan bangun sekitar jam 11 siang. Kami merasa sangat lelah. Aku dan Nina pulang ke rumah kami masing-masing. Aku melanjutkan tidurku hingga sore. Keesokan harinya, hari Minggu, aku mendapat kabar bahwa Anya jatuh sakit. Kupikir dia benar-benar kelelahan karena malam itu kami tidur terlalu larut. Namun ketika aku ke rumahnya untuk menjenguknya, nafasku sesak. Rasanya seperti ketika kami masuk ke halaman rumah tua itu. Tidak salah lagi. Perasaan itu muncul dari tubuh Anya. Aku mulai meneteskan air mata. Aku tidak tahu apa yang bisa aku lakukan. Jika aku bercerita kepada orang tua kami, mereka pasti akan memarahi kami. Tapi aku sendiri tidak bisa mengusir sesuatu seperti itu. Tidak ada pilihan. Aku menceritakan semua ke orang tua Anya dan memanggil orang tuaku. Rumahku dan rumah Anya tidak terlalu jauh, sehingga tidak memakan waktu lama untuk memanggil mereka. Ketika kami sampai kembali ke rumah Anya dan melihat kondisi Anya, ayahku langsung tertuju pada gelang yang dikenakan Anya. "Kalian berdua nanti malam taruh gelang ini di depan pintu rumah itu sambil minta maaf. Setelah itu kalian keluar sambil pamit," kata ayahku kepadaku dan Nina. Ketika malam tiba, aku dan Nina melakukan apa yang ayahku perintahkan. Kami tiba di rumah itu bersama ayahku yang menemani kami. Kami berdua meletakkan gelang itu di depan pintu rumah sambil meminta maaf, dan kami pergi sambil pamit. Lalu kami kembali ke rumah kami. Keesokan harinya, aku harus kembali ke kota. Sebelum aku berangkat, aku menyempatkan diri untuk mampir ke rumah Anya. Kondisinya belum membaik, tapi perasaan tidak enak yang kurasakan sudah tidak ada. Sepertinya aku sudah bisa pergi. Lagi pula ada ayahku yang masih tinggal di sini. Jika ada apa-apa, ayahku bisa mengatasinya. Aku pun kembali ke kota dan kembali menjalani hari-hariku sebagai mahasiswa. Belum genap seminggu, aku mendapat kabar dari Nina. Kabar bahwa Anya sudah tidak ada. Aku pun kembali ke kampung halamanku dengan menggunakan uang tabunganku. Aku segera menuju rumah Anya. Saat aku tiba, ada Nina yang tidak berhenti menangis. Dan ada ayahku berdiri tidak jauh dari jenazah Anya. Aku mendekati ayahku dan melihat jenazah Anya. Lagi, nafasku sesak. Aku mencengkram tangan ayahku sekuat tenaga.
Aku sangat sedih, tapi aku tidak dapat menangis. Rasa takut menahan air mataku keluar. Yah, kataku memanggil ayahku. Gelangnya kok ada di tangan Anya lagi?